Where can I see all the wealth, eh? Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker face as they go gaga over my paradise. Invested and diversified the money, decentralized, never put it in. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua Yusuf Adi. Jadi pada video kali ini gua bakal review shock breaker terbaru gua, yaitu shock KTC Gufo cuy. Nah, penampakannya seperti ini ya. Coba kita lihat dari segi fisiknya dulu, terpasang di motor Yamaha NMAX generasi kedua ini cuy. Jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi motor NMAX gue itu jadi lebih terlihat padat gitu cuy ya, terutama di bagian belakang nih. Karena shocknya itu dia udah pakai tabung, dan juga untuk ukuran tabungnya ini lumayan keker gitu cuy, lumayan besar ya. Jadi itu bagian belakangnya jauh terlihat lebih padat gitu. Kalau untuk dari sisi belakang seperti ini ya. Kalau dari belakang banget dia terlihatnya seperti ini. Dia bakal terlihat keluar bagian knop putarnya sebelah kanan ini cuy. Jadi untuk yang sisi satunya dia agak ketutup spakbor ya. Di sini dari sisi penampakan sebelah kiri cuy. Jadi sebelah kirinya juga jauh lebih padat ya, karena box filternya dia udah besar, ditambah dengan tambahan shock breaker tabung cuy. Jujur kalau misalkan dibandingkan dengan shock breaker bawaan NMAX yang tabung itu ya, untuk KTC Gufo ini jauh lebih padat ya. Karena untuk ukuran tabungnya menurut gua lebih besar, dan lahirannya ini lebih besar, dan untuk bagian sini tuh dia lebih keker gitu. Jadi di sini gua mau beritahu kenapa gua memilih shock dari KTC Gufo ini cuy. Jadi pertama tuh gue ada beberapa pilihan ya. Sebelum ganti shock KTC Gufo ini, gue pakai shock Scarlett yang tabung bawah ya. Itu sebelumnya udah gue pernah review di YouTube gue juga ya. Kalian nanti bisa nonton aja untuk review shock breaker Scarlett tersebut. Nah, setelah shock breaker Scarlett tersebut sekitar 2 tahun pemakaian ya, itu udah rusak, udah bocor. Jadi awalnya tuh gue nggak terfokus untuk membeli si KTC Gufo ini ya. Waktu itu gue ada beberapa pilihan, RCB Flow Pro, shock KTC Extreme, dan untuk pilihan yang termurahnya itu ada KTC Razor Pro ya. Nah, mengapa gue akhirnya memutuskan untuk memilih KTC si Gufo ini? Karena waktu itu gue sempat tertarik tuh KTC Razor Pro ya. Cuman gue pikir-pikir KTC Razor Pro itu kan dia nggak memiliki tabung seperti ini ya. Jadi dia lurus aja gitu. Cuman takutnya tuh nanti nanggung gitu. Gue misalkan pakai KTC Razor Pro, untuk penampilan NMAX-nya tuh menurut gue jadi kurang gitu. Jadi terlihat cungkring banget ya. Karena untuk NMAX ini, untuk bagian bodinya tuh terlihat padat banget gitu ya. Jadi kalau misalkan disandingkan dengan shock KTC Razor Pro yang non tabung itu, menurut gua nantinya jadi bakal terlihat kosong banget cuy. Jadi jadinya akhirnya untuk Razor Pro gua skip tuh ya. Nah, lanjut antara yang kedua nih, pilihannya KTC Extreme dan Gufo ya. Untuk KTC Extreme dilihat-lihat, untuk harganya itu sedikit lebih mahal ya, sekitar 1,9 sampai 2 juta gitu. Mungkin kalau misalkan dapat promo jadi 1,8 gitu cuy. Nah, pas gua lihat-lihat lagi di online gitu ya, ternyata tuh ada seri terbaru juga cuy untuk KTC Gufo ya. Nah, untuk KTC Gufo ini gua lihat di Instagram resminya KTC ya, ini tuh rilisnya dia belum lama cuy. Jadi sekitar bulan Oktober tahun 2025 cuy. Jadi ini rilis tahun kemarin ya, jadi dia belum lama banget keluar. Dan untuk desainnya ini dia benar-benar fresh dan terbaru cuy. Jadi dia sudah menggabungkan knop putar dari compression dan ribbonnya ya. Jadi kan biasanya untuk KTC Extreme, untuk KTC seri lama, dia tuh untuk knop putar ribbonnya tuh biasanya ada di bawah gitu ya. Karena kalau untuk di bawah kan dia biasanya tuh rawan macet ya, karena kena kotoran dan partikel pasir gitu, dan dia akan menyebabkan kliknya tuh akan jadi seret lama-lama cuy. Nah, di sini KTC udah menerapkan desain yang terbaru ya. Jadi dia tombol knop putar dua ini sudah digabungkan menjadi satu gitu cuy, antara compression dan ribbonnya. Dan preloadnya tetap di sini ya, preloadnya di bagian atas. Dan seperti biasa KTC original ya, dia embossnya sudah di laser, dan ini stiker ya. Untuk ininya dia warna
kayak warna titanium gitu sih ya. Gue memilih ini, waktu itu gue sebelum memilih ini ada pilihan beberapa warna gitu cuy. Nah, selanjutnya ada RCB Flow Pro ya. Kalau RCB Flow Pro itu gue kurang sukanya dia untuk logo mereknya itu dia stiker tempelan gitu cuy. Jadi gue takutnya tuh misalkan shock breaker di servis atau gimana nanti dia bisa lepas gitu stikernya ya. Jadi nggak ada tulisan RCB-nya lagi. Kalau KTS ini kan di laser gitu ya. Dan juga untuk RCB Flow Pro itu dia harganya juga lebih mahal gitu cuy. Sekitar 2 juta lebih dikit gitu ya. Untuk KTC GoVo ini dia memiliki desain yang benar-benar fresh ya. Jadi dia menyatukan dua knop putar sekaligus di sisi belakang gini cuy. Jadi terlihat lebih keren gitu ya. Terlihat lebih sangar. Untuk bagian leherannya ini juga penyambung antara tabung dan shock breaker ini dia juga lumayan kokoh. Dan leherannya juga dia bentukannya nggak polos begitu aja ya. Jadi dia banyak lekukan-lekukan grafis seperti ini. Jadi itu memberikan kesan yang lebih keker kokoh gitu cuy. Ditambah dengan emboss KTC yang berbentuk 3D seperti ini cuy. Ini agak hitam-hitam karena gue kena cat ya. Dan juga untuk knop putarnya ini dia tuh lumayan besar gitu. Jadi mudah diputar oleh tangan gitu ya. Jadi dia ada bentuk-bentuk kayak roda gigi seperti ini. Dan yang satu lagi dia agak ke dalam ya, ketutupan spakbor. Namun walaupun dia ketutupan, dia tetap masih bisa diputar gitu cuy. Tangan kita cuman agak masuk ke dalam ya. Untuk bagian batang shocknya ini dia warna hitam. Dan untuk bagian ring preloadnya ini dia berwarna kayak stainless gitu ya. Warnanya kayak mengkilap krom gitu. Dan untuk bagian pegasnya tuh dia warna seperti kayak dark grey ya. Dengan batang as berwarna krom atau silver gitu. Dan di bagian bawahnya untuk cincinnya tuh dia ada cincin baut berwarna orange gitu cuy. Jadi sama seperti pulir knop pada pemutar compression dan ribbonnya gitu. Dan juga untuk di bagian bawahnya ini, bagian bawah antingnya ini dia ada tulisan logo lagi KTC di laser gitu cuy. Dan ini untuk karetnya ya, ini karet untuk saat penyetingan preload gitu. Jadi waktu itu gue dapat shock ini di harga 1,5 cuy. Dari harga normalnya 1,7 ya. Jadi gue dapat promo dari Tokopedia dan gue mendapatkan di harga 1,5 dengan ongkir instan. Tuh, jadi penampakan dari belakang seperti ini cuy. Jadi terlihat lebih padat banget ya. Bagian belakangnya lebih keker, lebih kokoh gitu. Jadi itu warnanya menurut gue masuk banget dengan NMAX yang warna hitam seperti ini gitu cuy. Nah di sini gue melakukan penyetingan shock breaker KTC GoVo ini untuk beban di kira-kira 140 kg ya. Karena berat badan gue kurang lebih 63 kg. Mungkin kalau misalkan buat boncengan maksimal di 140 kg gitu ya. Jadi gue sengaja turunkan bagian pegas preloadnya ini cuy. Awalnya kan saat masih kondisi standar bawaan pabrik, ini untuk preloadnya dia ringnya ada di atas banget gitu ya. Nah, mengapa gue turunkan ulir sebanyak sampai 13 kali itu? Karena agar daya pegasnya itu dia nggak terlalu empuk gitu cuy. Jadi dia tuh nggak terlalu sering bottoming ya. Misalkan untuk preloadnya di posisi paling atas, itu tuh untuk shocknya itu akan lebih cepat jeduk gitu. Karena awal-awal ini gue ukur ya, pakai bantalan ininya. Saat melakukan boncengan dia tuh bakal mentok ke bawah terus gitu cuy. Nah untuk settingan yang pas itu sebenarnya shock breaker itu untuk karetnya ini maksimal tuh jarak mainnya sekitar 2 cm ya. Jadi jangan sampai jeduk habis ke bawah gitu cuy. Agar shock breaker itu menurut gua jauh lebih awet ya. Karena jika sering jeduk gitu ke bawah ya, menurut gua dikhawatirkan shock breaker itu akan jauh cepat rusak gitu cuy. Makanya gue melakukan settingnya sampai turunnya seperti ini ya, sampai 13 ulir. Lalu di sini gue melakukan setting yang kedua yaitu ribbon cuy. Ribbonnya di sini ribbon sebelah kiri, di kompresornya sebelah kanan gitu. Jadi untuk knop ribbonnya gue ambil settingan di setengahnya ya. Untuk jumlah putaran antara knop ribbon dan kompresor ini dia mempunyai putar 29 klik, kurang lebih ya, 28 atau 29 gitu ya.
Jadi gue ambil di tengah-tengahnya dulu ya, sekitar 14 klik. Lalu gue putar lagi ke kiri sampai 5 klik gitu cuy. Sampai 5 kali ya untuk reboundnya. Lalu untuk settingan kompresornya gue setting mentokin dulu ke arah kiri. Lalu gue putar ke kanan sebanyak 10 klik ya. Jadi itu menurut gue udah settingan yang enak banget buat gue sendiri maupun berboncengan cuy. Itu gue udah coba pakai ya beberapa hari ini. Jadi misalkan dirasa dengan settingan tersebut masih terasa keras gitu ya, jadi gue tinggal turunkan si compressionnya aja gitu cuy. Misalkan gue habisin lagi ke kiri gitu ya, kalau ke kanan kan dia semakin keras ya tahanan kompresinya. Jadi misalkan dirasa beban gue agak berasa keras dengan kondisi sendiri, jadi gue tinggal putar ke arah kiri lagi gitu cuy. Jadi misalkan perkiraan beban yang dibonceng agak sedikit lebih berat gitu ya, jadi gue tinggal mainkan di kompresornya aja lagi gitu cuy. Jadi gue putar lagi ke kanan gitu ya, seimbang kanan dan kiri. Jadi menurut gue performa dari shockbreaker KTC Gufo ini benar-benar jauh berbeda gitu cuy dari shockbreaker yang sebelumnya udah gue pakai ya, apalagi kayak shockbreaker bawaan si NMAX-nya itu sendiri gitu. Jadi shock ini dengan settingan seperti yang tadi gue bilang, itu tuh gue udah menemukan settingan yang lumayan pas ya. Jadi ini benar-benar nyaman banget, pokoknya empuk banget gitu ya. Di jalan yang agak-agak bumpy, dia tuh benar-benar halus banget gitu cuy. Apalagi kalau misalkan dibawa berboncengan gitu. Nggak berasa gerdek sama sekali ya. Mungkin kalau misalkan dari segi perawatan ya, kalau gue misalkan mencuci, pastinya ini gue sikat ya. Gue kan punya sikat cuci gitu ya, kayak koas gitu. Pasti ini gue sela-selanya gue sikat gitu ya, pakai koas itu. Jadi biar nggak ada kotoran pasir-pasir yang mengendap gitu cuy. Dan ini juga paling gue pakai kuas-kuas halus gitu. Dan pastinya untuk batang asnya cuy, ini diusahakan selalu bersih ya. Jadi biar tidak ada karat ataupun pasir-pasir partikel yang menempel. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk video review dari shockbreaker KTC Gufo di NMAX generasi kedua cuy. Misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanya aja di kolom komentar langsung ya. Oke, see you.